Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itosan Gianini Saraswati dari kelas 11 IPA 6 absen 18. Saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu gerak atletik. Yang pertama, dalam gerak atletik terdapat lompat jauh, yaitu gerakan yang bertujuan untuk melompat sejauh mungkin. Fasilitas yang dibutuhkan yaitu bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan berwarna putih, dan tempat pendaratan. Tahapan lompat jauh. Ada tahap awalan, yaitu berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan. Yang kedua, berlari cepat hingga mencapai papan tolakan. Lalu ada tahap tolakan. Yang pertama ada dilakukan tepat pada papan tolakan. Yang kedua bertumpu pada ujung telapak kaki dengan membengkokkan lutut serta pinggang dicondongkan ke depan diikuti ayunan kaki ke depan. Yang ketiga yaitu menguatkan tolakan. Yang keempat kedua lengan diayunkan ke depan agar seimbang. Yang kelima yaitu pandangan mengarah ke tempat pendaratan. Lalu tahap sikap melayang. Yang pertama, mempertahankan sikap selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis bola. Yang kedua, sikap saat melayang di udara. Ada gaya jongkok, menggantung, dan berjalan di udara. Yang terakhir ada tahap mendarat, yaitu meluruskan kedua kaki ke depan dengan rapat, serta mengarahkan telapak kaki ke tempat pendaratan. Lalu condongkan badan ke depan dengan pandangan menuju tempat pendaratan. Kedua lengan diluruskan ke depan serta bengkokkan lutut. Yang terakhir, kaki mendarat bersama secara seimbang dan mengeper. Lalu ada jalan cepat. Jalan cepat yaitu gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya, di mana salah satu kaki harus tetap memiliki kontak dengan tanah. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu perhatikan togok agar tetap tegak, lalu posisi kepala, kaki saat melangkah harus tetap teratur, dan gerakan lengan dan bahu untuk mempertahankan keseimbangan serta mengayun rileks. Tahapan jalan cepat. Yang pertama ada fase tumpuan kaki, dilakukan pada saat akhir fase dorong dan awal fase tarikan sehingga kedua kaki kontak dengan tanah. Yang kedua terdapat fase tarikan, dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Yang ketiga terdapat fase relaksasi, yaitu tarikan dan dorongan kaki. Pinggang berada di bidang yang sama dengan bahu dan lengan vertikal di samping badan. Yang keempat ada fase dorongan, yaitu kaki yang selesai melakukan gerak tarikan, mengambil alih gerak dorongan dan kaki yang lain bergerak maju. Yang terakhir terdapat olahraga lempar lembing, yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Tahapan lempar lembing. Cara memegang lembing. Yang pertama, pegangan dengan ibu jari dan telunjuk. Yang kedua, terdapat pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah. Dan yang terakhir, ada pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah. Cara membawa lembing. Pertama, lembing dipegang di atas pundak dengan mata lembing diserong ke atas. Yang kedua, membawa lembing dibawa dengan lengan lurus ke bawah, mata lembing serong ke atas. Yang ketiga, membawa lembing di depan dada, mata lembing serong ke bawah. Awalan dalam lompat lembing yaitu hop step. Ada dua jenis yaitu hop step dan cross step. Tahapannya, lembing dibawa secara horizontal di atas bahu, lalu bagian atas lembing setinggi kepala, lengan stabil dan tenang, lari dengan kecepatan 6-12 langkah, lalu lari percepatan mencapai titik optimum. 5 langkah berirama dilakukan untuk menempatkan lembing dengan benar untuk dilempar. Tahapannya yaitu menarik lembing saat kaki kiri mendarat, lalu bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri di depan agar seimbang, lengan yang dilempar diluruskan ke belakang pada tahap 1 dan 2. Lengan pelempar setinggi bahu, mata lembing dekat dengan kepala. Melepas lemparan. Ada dua fase, yang pertama yaitu fase sebelum lemparan. Tahapnya, siku kanan ditarik ke depan dan di samping kepala, lalu badan bergerak ke depan serta siku lengan lempar diluruskan dengan eksplosif. Lalu sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri dan siku dibengkokkan dekat badan. Yang terakhir, kaki kanan kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan.
Lalu fase pelepasan atau delivery. Tahapnya, kaki kanan memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. Lalu badan sedikit miring ke kiri dan bahu kanan di atas kaki kiri. Lengan pelempar harus sedekat mungkin secara vertikal saat lembing dilepaskan. Pemulihan. Pada tahap ini, pelempar menghindari dan menahan untuk tidak berbuat kesalahan, yaitu membawa dengan cara yang baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, lembing tidak seimbang, dan tidak ada gerak lanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.